Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Ibu dosen kami yang terhormat, Ibu Sri Ambarinah MPM, selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hubungan tingkatan pemerintahan di Indonesia. Dan mohon izin memperkenalkan diri Ibu Sri Ambarinah MPM selaku dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kelompok 2 ini tergabung saya sendiri Anggi Zefleria, dilanjutkan dengan Irdian Prasetyanata, terus Muhammad Arif Maftuh dan juga Yandi Wahyumin serta Vincencio Sembiring. Pada materi mengenai hubungan tingkatan pemerintahan, kita akan membahas 2 hal, izin Ibu, yaitu mengenai apa-apa saja tingkatan-tingkatan dalam pemerintahan, lalu dilanjutkan dengan hubungan tingkatan-tingkatan dalam pemerintahan tersebut. Sedikit menyampaikan mengenai tingkatan-tingkatan dalam pemerintahan yang nantinya akan dilanjutkan dengan rekan kami untuk penjelasan lebih spesifiknya. Namun sedikit menyampaikan garis besar bahwa tingkatan pemerintahan itu di Indonesia itu terbagi 2, antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lalu nanti setelah itu akan dilanjutkan apa sih hubungan antara tingkatan pemerintahan tadi, hubungannya mengenai tingkat pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu mereka bersinergi dalam hal apa sih gitu, dan nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Untuk penjelasan terkait tingkatan pemerintahan akan dilanjutkan oleh rekan kami Irdian. Kami persilakan. Terima kasih Kak Anggi yang telah memberikan waktunya untuk saya. Berikutnya kita akan bahas tentang pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu terbagi atas presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan juga pejabat setingkat menteri. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Mulai dari presiden. Presiden itu wewenang dan kekuasaannya itu dibagi menjadi 2, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Salah satu tugas dan wewenang presiden selaku kepala negara adalah untuk mengadakan perdamaian negara dengan negara lain. Dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan adalah memimpin kabinetnya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang kedua adalah wakil presiden. Wakil presiden itu bertugasnya itu untuk membantu presiden. Membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wakil presiden itu berada satu tingkat di bawah presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 8 Ayat 1. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang ketiga itu ada Kementerian Negara. Kementerian Negara itu berisi tentang menteri yang bertugas untuk membantu program presiden. Nah, menteri ini pun dipilih langsung oleh presiden dan tidak mengikuti pemilihan umum seperti presiden dan wakil presiden. Setiap menteri tersebut itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya untuk menjalankan tugas maupun wewenangnya. Yang keempat itu adalah pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri ini merupakan pejabat yang kedudukannya setingkat dengan menteri dan bertugas untuk membantu kelancaran presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Adapun pejabat setingkat menteri itu yaitu seperti Jaksa Agung, Panglima TNI, Panglima Polri gitu kan, Sekretaris Kabinet, dan lain-lain. Nah, itu tadi pemerintah pusat atau pemerintah pusat itu dapat berupa presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan pejabat setingkat menteri. Itu tadi penjelasan tentang pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah daerah ini akan yaitu Arif Maftuh. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu
yaitu pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unsur-unsur dari pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota, DPR, sekretariat DPRD, sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau biasa kita sebut DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, berikut fungsi lainnya: membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, kemudian membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala atau wakil daerah kepada presiden. Kemudian yang kedua yaitu kepala daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah yaitu membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Kemudian mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari sekretaris daerah yang bertugas dan berkewajiban untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kemudian mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dinas daerah, dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, dan kepala rumah sakit. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Vincentius Sibiri. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arif Maftuh yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan vertikal. Hubungan vertikal pada tahap pertama ditempatkan pada pengawasan yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Ada beberapa bentuk pengawasan yang dikemukakan dalam buku pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, yaitu yang pertama, pengawasan preventif. Pengawasan preventif yaitu pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintahan yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian. Keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang. Dalam situasi yang menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan pengambilan keputusan sebelum dilakukan pencabutan. Yang ketiga, pengawasan yang positif, termasuk dalam bentuk
kepenguasaan ini adalah keputusan-keputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan lebih rendah. Kadang-kadang juga dapat terjadi badan-badan yang lebih tinggi kadang-kadang memaksakan instansi yang lebih rendah untuk kerjasama tertentu. Yang keempat, konsultasi dan perundingan. Kadang-kadang beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan yang lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badan-badan yang lebih tinggi, atau badan-badan lebih tinggi itu memperoleh kesempatan sebelumnya untuk memberikan nasihat-nasihat pada bahan-bahan yang lebih rendah mengenai suatu persoalan. Dan yang terakhir, dinas-dinas pemerintahan yang didekonsentrasikan. Dinas-dinas jabatan dari pemerintahan pusat seringkali tersebar di seluruh negeri, antara lain kepada badan-badan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengadakan kontrol, memberikan nasihat, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kepada Yandi Wahyuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vincent. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Vincent, yaitu di bagian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di hubungan tersebut terbagi menjadi dua, hubungan struktural dan hubungan fungsional. Kita akan bahas satu persatu dari hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan perintah. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Kemudian ada hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantungan antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurusi rumah tangganya. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah dependent dan subordinate terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bagian atau subsistem dari sistem pemerintah nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah nasional, maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat hubungan antara pemerintah yang saling terjalin sehingga membentuk satu kesatuan pemerintah nasional. Jika demikian, maka dalam suatu pemerintah nasional terdapat dua subsistem, yakni subsistem pemerintah pusat dan subsistem pemerintah daerah. Dalam subsistem pemerintah daerah terdapat subsistem pemerintah daerah yang lebih kecil, seperti contoh Indonesia terdapat subsistem pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan para menteri. Di daerah terdapat sistem pemerintah provinsi yang terdiri atas gubernur dan DPRD provinsi. Subsistem pemerintah kabupaten atau kota yang terdiri atas bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten kota. Bahkan subsistem pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Kondisi tersebut akan saling berhubungan antara subsistem dan menghasilkan jalinan sistematik dan dapat berjalan dengan fungsi masing-masing secara serasi, selaras, dan humoris. Ketika berjalan tidak
terkoordinasi dengan baik, tidak fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penyelenggara pemerintah menjadi tidak efisien, yang hanya menghasilkan kesengsaraan bagi rakyat. Untuk dapat membentuk jalinan serta hubungan pemerintah yang sistemik dengan hasil guna yang maksimal, setiap negara mengembangkan hubungan antar lembaga negara dengan hubungan antara pemerintah pada semua jenjang pemerintahan. Pada tingkat nasional diatur hubungan antara lembaga tinggi negara dengan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah diatur hubungan antara lembaga daerah dan hubungan antara pemerintah daerah. Mungkin demikian penjelasan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Kak Anggi. Sekian, terima kasih. Baik, izin Ibu dan teman-teman semuanya, kami akan mencoba menyimpulkan dari materi yang sudah kami rangkum. Pada prinsipnya pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah itu merupakan penyelenggara negara yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah pusat harus bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya. Nah, pemerintah pusat pastinya memiliki peranan penting dalam menjalankan birokrasinya di pemerintahan daerah. Contohnya instansi vertikal yang banyak kita temui di daerah-daerah, di provinsi terutama seperti Kepulauan Riau ini. Salah satu instansi vertikal adalah Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan tugas dan fungsi kementerian di daerah. Tentu saja hal itu berbentuk sinergi, seperti misalkan pemberian bantuan hukum, terus juga penyusunan perundang-undangan, juga misalnya terkait keimigrasian, terkait pemasyarakatan, dan lain banyak halnya. Itu adalah salah satu bentuk hubungan dan sinergi yang terikat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Baik teman-teman semuanya, Ibu dosen yang kami hormati, mungkin demikian yang mampu kami sampaikan. Kami sadari bahwa begitu banyak kekurangan kami baik dalam penyusunan makalah, penjelasan melalui video ini, dan lain sebagainya. Untuk itu, koreksi dan arahan dan masukan dari Ibu sangat kami nantikan, juga dari rekan-rekan semuanya jika memang ada yang bisa dibagikan kepada kami sebagai bahan pembelajaran kami selanjutnya. Kami dengan hormat menunggu dan menanti kritik dan saran dari rekan-rekan semuanya, terutama Ibu dosen. Untuk itu, kami mohon maaf dengan segala kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.